Roh Kudus menjamah engkau saat ini. Rasakan hadiratnya mengalir. Kirata syadara lata kahara laba yasike aralabo. Terima kekuatan dari Tuhan saat ini. Terima kepastian dari Tuhan saat ini. Terima pengharapan baru dari Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat saja katakan. Walau 1000 rebah, nyanyikan dengan imanmu. Kau tetaplah walau 10.000 takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan Kau tetap Allah kami. Haleluya, Engkau yang menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau beserta kami, Engkau yang menjaga kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Dengan iman katakan sama-sama. Mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, angkat tangan dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, kami aman bersamamu. Katakan sama-sama, mengalir. Katakan, Kau Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kekuatan dari Tuhan saat ini. Mengalir kuasa, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita kepastian. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang telah kami terima. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman. Nyatakan semua isi hatimu kepada kami. Seperti Maria yang selalu menanti-nantikan firman-Mu Tuhan. Sehingga dia selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Demikian juga kami selalu rindu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Firman Tuhan pagi hari ini adalah air mata Yusuf. Bukan air mata buaya, tapi air mata Yusuf. Kita baca dulu di dalam Kejadian 37, mulai dari ayat yang ke-12. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel atau Yakub berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya,
Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Langsung lompat di ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada mereka, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada mereka saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, kita melihat karakter Yusuf di sini. Yusuf itu ternyata memang punya karakter yang manis. Dia ini adalah seorang anak yang taat. Waktu Yakub menyuruh Yusuf untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya, dia tidak berbantah, tetapi dia langsung mengiyakan. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa Yusuf itu elok rupanya dan manis sikapnya. Dia ini punya sikap yang membuat orang itu cepat untuk jatuh cinta, cepat untuk suka kepada dia. Kalau saudara baca di dalam Alkitab tadi, kita tidak membaca keseluruhannya. Pada waktu Yusuf jalan, dia itu pasti ada sebuah kesukaan. Dia tidak menaruh curiga apapun. Dia malah bersuka cita karena seorang adik itu pasti seneng ya ketemu kakak-kakaknya, apalagi cowok. Karena dia berharap, satu, dia diperhatikan, dia disayang, dia bisa bercanda dengan kakak-kakaknya. Daripada dia di rumah sendirian bersama dengan Benyamin yang masih kecil, terus kakaknya yang ada 10 orang itu pergi, pasti mereka itu cerita-cerita, bercanda. Pasti Yusuf senang lah ya, jadi tidak ada kecurigaan. Tetapi kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, begitu Yusuf datang dari jauh, dia itu tidak tahu kalau kakak-kakaknya itu langsung ngomongin dia. Dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben menghalangi saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Kalau kita baca mulai dari ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kita mulai membayangkan kalau kita menjadi Yusuf di saat itu. Yusuf sudah mencari-cari mereka supaya bisa menemukan di mana kakak-kakaknya. Tentu dalam keadaan mungkin panas karena ada di padang. Dengan membawa makanan, saudara jangan berpikir dia membawa makanan yang sedikit karena kakaknya ada 10 orang. Mungkin dia harus membawa 10 rantang kalau dia itu orang Indonesia. Belum nasinya, sambelnya, sayurnya, telurnya, tempenya, dan mungkin juga dengan tahu dan ayam goreng. Tentu berat saudara yang dia bawa karena 10 orang saudaranya. Tentu ditambah dengan makanan untuk dirinya sendiri, jadi untuk 11 orang. Karena pasti di dalam pikirannya, nanti aku ketemu kakak-kakakku, bisa bercanda, bisa ngobrol sambil makan bersama. Dan 10 orang itu sudah gede-gede. Yusuf waktu itu umur 17 tahun. Kakak-kakaknya mungkin umur 20 tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 18 tahun. Masih muda, jadi makannya pasti banyak. Dia datang tanpa curiga. Karena dia datang kepada saudaranya. Dia tidak datang kepada stranger atau orang-orang yang dia tidak kenal. Dia datang kepada saudara kandungnya. Walaupun beda ibu. Begitu datang, dia ditangkap saudara-saudaranya. Jubah Yusuf yang begitu mahal langsung dilepaskan, ditanggalkan dari Yusuf, dan langsung dilempar ke dalam sumur. Kalau saudara jadi Yusuf, meskipun saudara cowok, pasti saat itu saudara kecewa.
Kalau saya ada di posisi Yusuf, pasti saya merasa kecewa, saya merasa dikhianati, saya merasa ditolak, saya merasa malu karena ternyata saya dibenci oleh mereka. Ada perasaan marah, kemudian dibuang di dalam sumur yang kering. Itu bukan hal yang enak, saudara. Saudara, pasti waktu dilempar dia kejedot, luka itu pasti. Karena sumur di Israel itu berbatu. Dan waktu kemudian akhirnya dia diangkat dari sumur, dia pasti membayangkan bahwa saudara-saudaranya telah menyesal. Nah, setelah diangkat ternyata kakak-kakaknya itu tidak menyesal, malah menjualnya kepada para saudagar. Kalau sudah dijual, itu dia sudah tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Kalau dia sudah dijual, maka dia akan menjadi milik orang yang telah membeli. Maka dia benar-benar akan menjadi budak orang itu, menjadi tawanan orang yang telah membelinya. Kalau saat itu saya menjadi Yusuf, hati saya pasti sudah hancur. Seakan-akan masa depan saya sudah hilang. Saya sudah mati selagi saya hidup. Kenapa? Karena sudah tidak punya hak lagi. Tapi kita melihat waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur, waktu Yusuf dijual, tidak diceritakan ada sepatah kata pun keluar dari Yusuf. Saudara, kita mulai melihat sifat dari Yusuf, sifat dari Tuhan Yesus, sifat dari Daniel, sifat dari Ishak itu sama. Ishak waktu mau dipersembahkan oleh bapaknya sendiri sebagai korban, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Malah ada seorang hamba Tuhan yang bercerita bagaimana Tuhan memberikan dia mimpi. Dia melihat tentang apa yang terjadi pada waktu Abraham akan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham gemetar karena dia harus berperang dengan hatinya. Sampai akhirnya Ishak bertanya, "Kenapa Bapak? Di mana dombanya?" Terus bapaknya berkata bahwa Tuhan meminta dialah yang harus dikorbankan. Waktu dia mendengar bahwa dia yang harus dikorbankan, dia memegang tangan bapaknya, membantu bapaknya mengikat dirinya. Dan dia berkata, "Bapak harus taat kepada Tuhan. Persembahkan aku kepada Tuhan." Saudara, dia tidak memberontak. Inilah orang-orang yang punya sifat sefrekuensi dengan Tuhan. Saudara, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa bertahan dan tidak memberontak kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Hanya orang yang tahu siapa Tuhannya, dia tahu bahwa Tuhan itu dalam segala perkara, itu bisa mengubah menjadi hal yang baik. Hanya orang yang percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan itu pegang kendali. Hanya orang yang demikian yang bisa bertahan. Pada waktu Yusuf akhirnya dijual menjadi budak, dia itu mempercayai Tuhan bahwa jalan hidupnya itu ditentukan Tuhan. Saudara, saya sering berkata, nasib kita ditentukan oleh apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tabur, apa yang kita putuskan, apa yang kita percaya. Benar? Tetapi kalau kamu mempercayai Tuhan, sehingga kamu selalu belajar menabur kepercayaan, menabur pengucapan syukur, kamu tidak mengeluh, kamu tidak mau menjadi kecewa, karena kamu mempercayai Tuhan, kamu selalu memutuskan untuk taat daripada memberontak. Kamu memutuskan untuk tetap percaya sekalipun kamu tidak mengerti. Kamu tetap memutuskan untuk berpikir benar dan berespon benar. Maka disitulah engkau sedang mengizinkan Tuhan bergerak sesuai dengan rencananya. Waktu Yusuf menjadi budak, jadi budak itu nggak enak. Apalagi menjadi budak, apalagi jadi budak-budak yang baru. Yusuf itu anak orang kaya. Kakeknya Abraham itu dipanggil oleh raja-raja yang lain sebagai raja. Raja-raja yang lain menganggap Abraham itu raja. Karena Abraham gak kalah kaya daripada raja-raja di zaman itu. Dan pasukannya Abraham juga besar. Jadi dia itu seorang yang kaya raya. Dan Ishak itu pewaris tunggalnya Abraham. Padahal tidak jadi ahli waris pun dikatakan bahwa Ishak itu diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Ishak itu kaya raya, ditambah dengan warisan. Lalu Yakub ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Jadi Yusuf ini anak orang kaya. Yusuf punya banyak budak, tetapi sekarang di tempat pembuangan dia menjadi budak. Makanya orang berkata orang ini elok. Pasti kulitnya paling bersih di antara budak-budak yang lain karena dia anak orang kaya.
tetapi dia lebih cerdas dari orang lain. Itu sebabnya sampai Tante Potifar tergila-gila kepada dia. Pada waktu dia berbuat benar, dia malah dijebloskan ke dalam penjara. Pasti sebelum masuk ke dalam penjara, dia dipukuli dulu oleh Potifar. Suami mana yang tidak cemburu kalau dikatakan bahwa Yusuf itu akan memperkosa istrinya? Emosi dong. Ini budak lancang. Dia pasti sudah babak belur, saudara. Hancur-hancuran. Lebih hancur daripada pertama kali dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kalau saya jadi Yusuf, saya mungkin akhirnya nggak cuma kecewa kepada saudara-saudara saya, tapi akhirnya saya kecewa kepada Tuhan. Karena saya sudah melakukan hal yang benar, saya tidak mau berzinah, saya menjaga kepercayaan Tuhan, dan saya telah menjaga kepercayaan Potifar. Karena Potifar berkata, semua yang ada di rumah ini ada di dalam kekuasaanku. Kalau saya jadi Yusuf ya. Kecuali istri Potifar. Yang lain ada di bawah kuasa Yusuf. Tapi ternyata berbuat benar malah masuk di dalam penjara. Di mana Tuhan? Di mana dia? Mereka itu jahat. Saudara-saudaraku jahat. Sekarang mereka enak-enak di rumah. Aku sekarang kehilangan ayahku. Padahal dia adalah anak yang paling dekat dengan ayahnya. Kenapa? Karena bapaknya itu cinta sekali sama Yusuf. Apalagi setelah ibunya yaitu Rahel meninggal setelah melahirkan Benyamin. Jadi satu-satunya orang yang dekat dengan dia adalah ayahnya. Karena Leah bukan ibu kandungnya. Sekarang dia harus terpisah dengan ayahnya, terpisah dengan adiknya yang satu-satunya yaitu Benyamin. Dan dia tidak tahu sampai kapan dia ada di penjara. Kalau saudara baca, Yusuf itu dipasung leher dan kakinya. Tapi tidak sekalipun diceritakan bahwa Yusuf menjadi kecewa. Inilah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak memberontak dan terus berespon benar. Reaksinya terhadap masalah benar. Tuhan itu mudah untuk menuntun dia ke tempat di mana Tuhan punya rancangan besar atas hidupnya. Kalau saudara tahu, apakah Yusuf telah selalu menderita? Enggak loh saudara. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, kalau engkau bereaksi benar, bereaksi itu apa yang keluar di dalam dirimu? Kamu marah, kamu pukul orang, atau saudara bisa tenang, ini reaksi. Kalau respon itu ada di dalam hati, bagaimana responmu? Apakah hatimu menjadi pahit? Bisa orang itu reaksinya cuma diem, karena seorang introvert, tapi hatinya dendam. Nah, Yusuf ini reaksinya benar, responnya benar. Kalau saudara bereaksi benar dan berespon benar, Tuhan mudah membawa kita di dalam rancangan yang sempurna. Dan di dalam setiap pergumulan pun, di dalam lembah kekelaman pun, ada mujizat demi mujizat yang menyertai kita. Apa itu? Kita lihat. Yusuf waktu dibuang menjadi budak. Siapa yang mikir kalau ternyata yang beli Yusuf bukan orang biasa, tapi seorang kepala pengawal raja. Jadi orang penting, orang yang sangat dekat dengan istana, orang yang selalu berada di istana, orang yang dekat dengan raja. Jadi Yusuf waktu di situ, dia dilatih menjadi budak-budaknya kerajaan. Dan waktu di rumah Potifar, kalau saudara tahu, dia itu menjadi kesukaan bagi banyak orang karena Tuhan menyertai dia. Dan Alkitab di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan itu mudah untuk mempromosi saudara. Sekalipun dipromosi dari tempat yang paling rendah. Dia dibuat berhasil oleh Tuhan dalam semua pekerjaannya. Kalau dikasih kepercayaan apa saja oleh Potifar, hasilnya baik. Sehingga sekalipun dia budak, dia terus naik pangkatnya. Sampai dia menjadi kepala-kepala budak. Biasanya sih yang menjadi kepala budak ya bukan budak. Budak tetap budak di bawah, dipimpin orang-orang Mesir. Biasanya kepala-kepala budak ya orang Mesirnya. Tapi Yusuf menjadi kepala budak karena dia bisa dipercaya. Bahkan dikatakan semua yang dimiliki oleh Potifar itu di bawah kuasa Yusuf, kecuali istri Potifar. Waktu Yusuf di penjara, dia jadi kesayangan kepala penjara. Dia dipercaya untuk mengelola makanannya orang penjara. Segala hal Yusuf yang melakukan, seakan-akan dialah kepala penjara.
Seakan-akan dialah sipir penjara, padahal dia juga seorang tawanan. Memang ada penderitaan, tetapi di balik penderitaan ada mujizat demi mujizat. Karena dimanapun Yusuf pergi, dia disayang oleh semua orang. Karena Tuhan menyertai dia. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ada kata-kata begini, cinta tidak pernah gagal. Love never fail. Cinta itu tidak pernah gagal. Cintanya Yusuf kepada Tuhan tidak pernah gagal. Dan cinta Tuhan kepada Yusuf tidak pernah gagal. Sekalipun saudara-saudaranya berkata, kita lihat apakah mimpinya Yusuf nanti terjadi. Kita bunuh aja dia. Tapi sekalipun mereka ingin membunuh, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Sehingga Tuhan mengubah hati mereka yang pengen membunuh. Cukup ingin membuang saja. Akhirnya mereka tidak membunuh, tetapi hanya membuangnya. Dan apakah yang telah hilang semuanya benar-benar hilang? Semuanya kembali. Dan kakak-kakaknya yang merancangkan untuk menghancurkan dia, tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi Yusuf. Karena mereka semuanya sekarang menjadi hamba bagi Yusuf. Saya sendiri mengalami orang-orang yang dulunya ingin menghancurkan saya. Ada seseorang dulu yang selalu ingin menghancurkan saya, menghancurkan nama baik saya. Kalau saya punya sahabat, dia akan mendekati semua sahabat saya dan memfitnah saya sampai mereka akhirnya tidak percaya kepada saya. Dia menipu saya. Apa saja dia lakukan hanya untuk menghancurkan hidup saya. Tetapi pada akhirnya, orang itu tetap berada lebih rendah daripada saya. Saya tidak pernah mendoakan supaya orang itu lebih rendah dari saya. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Bahwa Tuhan akan membela orang yang benar. Itu sebabnya Yusuf akhirnya menjadi yang sulung. Seharusnya kan Ruben yang menjadi yang sulung. Tapi saat itu Yusuflah yang menjadi sulung. Tapi setelah Yusuf mati, yang memegang hak kesulungan adalah Yehuda. Tapi awalnya adalah Yusuf. Karena Tuhan melihat kedewasaan, ketaatan, kesetiaan. Hati ini perlu dijaga. Dulunya dia kehilangan bapaknya, dia kehilangan kenyamanan, tetapi waktu dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia tidak hanya dilayani, karena dia adalah orang nomor 2 setelah raja. Sampai raja berkata kepada Yusuf, yang membedakan kamu dan aku itu hanya tahta. Selebihnya itu ada di bawah kuasa Yusuf semua. Semua orang tunduk, termasuk saudara-saudaranya. Nama baiknya kembali. Apa yang hilang, mungkin tetap hilang, tapi Tuhan menggantinya jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang hilang dan daripada yang pernah Yusuf pikirkan. Itu sebabnya sekali lagi hanya orang yang mempercayai Tuhan yang bisa bertahan seperti Yusuf. Jadi orang beriman itu tidak diukur seberapa banyak dia gereja. Tapi orang beriman itu bisa dilihat bagaimana respon dia dan reaksi dia terhadap masalah. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia mempercayai Tuhan, dan dia tahu Tuhan memegang kendali. Kalau Tuhan menentukan aku menjadi kepala, sekalipun 1000 orang berusaha menjatuhkan aku, tetap aku menjadi kepala. Minggu yang lalu kita belajar tentang Daud. Sekalipun Saul mau membunuh Daud berkali-kali, sekalipun anak Daud mau mengkudeta dia, tapi kalau Tuhan sudah memilih bahwa Daud yang harus menjadi raja, dia tetap menjadi raja. Sekalipun Saul mempertahankan diri untuk tetap jadi raja, kalau Tuhan sudah menolak, dia tetap dibuang dari raja. Kalau Tuhan sudah memilih Yusuf untuk menjadi anak kesayangan, untuk menerima berkat, untuk menjadi yang sulung, untuk menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya mau menghancurkan dia, bahkan sekalipun istri Potifar mau menghancurkan dia, tidak akan pernah membatalkan rancangan Tuhan. Karena yang bisa membatalkan rancangan Tuhan adalah dirimu sendiri. Kalau kamu memberontak, kamu menjadi kecewa. Sehingga itu seperti orang berjalan, baru mampu mencapai tujuan. Kamu sudah menjadi kecewa dan kamu berbalik daripada Tuhan. Sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakmu. Itu sebabnya sekali lagi, iblis, manusia, keadaan tidak akan bisa membatalkan rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Yang bisa membatalkan Tuhan, yang bisa membatalkan rancangan Tuhan di dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Seperti pada waktu
Tuhan mau mengikat perjanjian dengan Abraham sebagai perjanjian yang kekal. Firman Tuhan berkata, bagianmu adalah disunat, menyunatkan semua orang yang ada di rumahmu. Tuhan tidak akan membatalkan rencananya, tapi yang bisa membatalkan adalah Abraham. Kalau Abraham menolak untuk menyunatkan keluarganya dan menyunatkan dirinya sendiri. Amin. Tulis di chat. Tidak ada yang bisa membatalkan rancangan Tuhan dalam hidupku. Yang kedua, yang bisa membatalkan rencana Tuhan dalam hidupku adalah diriku sendiri. Saudara, tidak ada panggilan yang kecil, tidak ada rancangan yang kecil di tangan Tuhan atas hidupmu. Dan sekali lagi, jangan biarkan diri kita membatalkan rencana Tuhan dengan kecewa, menangis, memberontak, dan membenci dan meninggalkan Tuhan. Tetapi jadilah seperti Yusuf yang tidak pernah memberontak, tidak menangisi nasibnya, tidak menjadi kecewa. Karena dia percaya kalau Tuhan sudah menentukan dia untuk menjadi kepala, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Sekalipun dia belum mengerti seperti apa nanti. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, rancanganmu di dalam setiap pribadi itu besar. Rancanganmu kepada Yusuf, Daniel, Daud, Musa, bahkan rasul-rasulmu, semuanya itu besar. Karena matamu tidak hanya melihat yang kecil, tapi melihat dunia. Dan kau memanggil kita sangat besar, rancanganmu sangat besar, tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Itu sebabnya Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir, angkat tangan saudara. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, rancangan-Mu atas setiap mereka pribadi itu besar. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, tolong Tuhan supaya hati mereka tetap benar, berespon benar, dan bereaksi benar dalam setiap pergumulan. Dan beri mereka hati yang percaya kepadamu, bahwa apapun yang terjadi tidak dapat membatalkan rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah terjadi pembalikan keadaan kepada setiap orang yang mengangkat tangannya. Berkati hidup mereka secara rohani, secara jasmani, secara finansial, dan keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, mereka makmur, mereka hidup damai sejahtera, pernikahan mereka sehat, pernikahan mereka bahagia dan harmonis, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan menjadi kecemburuan bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang akhirnya mencari Yesus lewat hidup mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa, nanti malam ada worship night, karena ibadah worship night tadi malam ditunda, dan worship night diubah nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan jalanlah denganku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu, nyatakan
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah